Dia merangkak naik ke atas hingga kuku-kuku serta tangannya patah. Dia itu meninggal dalam keadaan yang sangat amat dengan rasa penuh dendam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, balik lagi di channel YouTube-nya Dunia Maya Dalam Misteri bareng gua Maya Marissa. Guys, kali ini gua mau cerita tentang kutukan dari hantu. Nah, hantu bisa ngutuk guys. Mau tahu cerita selengkapnya seperti apa? Yuk kita saksikan ceritanya. Jadi guys, hantu ini berasal dari negeri Sakura, yaitu negara Jepang. Hantunya itu nggak lain nggak bukan, namanya hantu Sadako. Sadako ini bukan yang kalau di sini mah beramal, bukan. Tapi kalau di Jepang itu Sadako itu hantu guys, hantu yang memiliki kutukan untuk orang yang melihatnya guys. Selain Jepang memiliki keindahan alamnya, terus bunga-bunga sakura, musim semi, terus udah gitu musim dingin segala macam, dia itu juga menyimpan misteri yang dimana misteri ini kalau di Indonesia tuh sama juga dengan teror kuntilanak. Nah kalau di sana tuh namanya tuh teror hantu Sadako guys. Jadi nggak di Jepang nggak di Indonesia, ini hantunya hampir-hampir sama nih, pakaiannya putih, rambutnya panjang. Cuman bedanya kalau Sadako ini kadang dia bisa meneror lewat layar televisi. Jadi guys, selain itu juga Sadako ini membalas dendamnya itu dengan cara mengutuk orang itu dengan cara apabila dia melihat hantu Sadako di layar televisi atau di video, maka orang tersebut akan terkena kutukan dari si Sadako itu. Dan setelah 7 hari, konon katanya orang itu akan mati dengan cara yang sangat amat mengenaskan. Ada cara satu-satunya agar kita atau pelaku dari pembunuhan si Sadako tersebut itu terhindar dari kutukan Sadako, yaitu dengan cara membuat salinan videonya dan membagikannya kepada orang lain agar orang lain tersebut yang terkena kutukan dari si hantu Sadako tersebut. Serem banget ya guys. Jadi cuman perkara kita nonton video doang itu dia bisa langsung ngutuk kita. Itu bener-bener yang kayaknya di luar nurul. Dan jadi guys, kalian tahu nggak kenapa si Sadako ini itu menuntut balas dendam atas kematiannya? Dan mari kita flashback untuk semasa hidupnya. Berdasarkan dari cerita kisah nyata, jadi si Sadako ini itu bernama Sadako Yamamura, dan perempuan ini hidup pada tahun 1990-an. Jadi kayak masih seumuran gue nih si Sadako. Gue 91, dia 90, senior dia ceritanya sama buat gue. Sadako ini merupakan gadis yang pendiam, yang melankolis, dan memiliki pembawaan layaknya seorang yang sangat amat depresi. Jadi dia nih kayak, dia hidupnya dia ini ya guys, kayak terlalu banyak tuntutan, jadi ngebuat dia itu kayak nggak punya semangat gitu loh guys dalam hidup. Makanya dia jadi kayak orang-orang yang depresi gitu pada umumnya. Jadi sejak kecil itu guys, si Sadako Yamamura ini sering mengurung dirinya sendirian di kamar dan tidak pernah bermain atau berkumpul atau bahkan bergaul dengan anak-anak seumurannya atau seusianya guys. Jadi dia benar-benar kayak seseorang yang pendiam, apa sih kalau kita bilang tuh introvert ya. Nah dia kurang lebih seperti itu nih guys, si Sadako ini. Jadi kurang pergaulan alias kuper guys, kuper banget nih si Sadako. Dan tahu gak guys, ibu dari si Sadako ini ternyata dia itu seorang perempuan yang cenayang. Cenayang itu dalam artian itu perempuan yang memiliki kemampuan gaib. Jadi si ibunya Sadako ini tuh guys bisa dibilang tuh kayak paranormal. Dan ibunya Sadako ini kerap kali melakukan praktek
paranormal yang legal. Suatu ketika ia melakukan percobaan psikis dengan seorang dokter. Namun sang dokter malah justru menuduh ibu Sadako tersebut sebagai seorang yang pembohong dan memalsukan informasi terkait kemampuan dari spiritualnya. Jadi dokter ini gak percaya kalau si ibu Sadako ini punya ilmu gaib, punya kelebihan. Jadi makanya dokter ini ngejudge si ibu Sadako ini sebagai orang yang pembohong, guys. Dan akhir ceritanya, ibu dari si Sadako ini mengakhiri hidupnya dengan cara membunuh diri karena dia tidak kuat, guys, dengan tuduhan-tuduhan yang miring tentang dia dari si dokter tersebut. Dan kalian tahu gak, guys, kemampuan cenayang dari si ibu ini itu ternyata menurun, guys, menurun ke si Sadako. Cuman si Sadako ini gak begitu paham, gak begitu ngerti dengan apa yang dia miliki dari keturunan ibunya, guys. Bahkan setelah kematian ibunya, si Sadako ini malah semakin tertekan, guys. Ditambah si Sadako ini tinggal bersama ayahnya yang kasar, temperamental. Seiring bertambahnya usia dari si Sadako ini, akhirnya Sadako mulai tersadar kalau dia memiliki turunan cenayang dari ibunya. Makanya si Sadako ini pelan-pelan atau perlahan-lahan mulai mempelajari secara mandiri kekuatan psikis yang diwariskan oleh almarhum ibunya Sadako, dan bahkan kemampuan ilmu dari si Sadako ini justru malah semakin meningkat, guys. Jadi kayak lebih-lebih dari yang ibunya punya. Mungkin karena Sadako ini terlalu mendalami apa yang ibunya turunkan, guys. Jadinya tuh bener-bener dia tuh dapat powernya banget. Dan setelah Sadako ini dirasa ada yang janggal oleh ayahnya, maka ayahnya si Sadako ini membawa Sadako itu ke dokter. Si ayah ini membawa Sadako ke dokter, tepat di mana dokter itu yang pernah melakukan praktek spiritual juga terhadap ibunya si Sadako tersebut, guys. Dan si Sadako ini dipaksa membuat eksperimen, sama halnya seperti praktek eksperimen yang dokter arahkan kepada almarhum ibu Sadako terlebih dahulu. Si Sadako ini dipaksa menggunakan akal pikirannya atau halusinasinya untuk membuat film atau gambar yang dimana muncul dalam film fotografi. Di Jepang hal ini disebut juga dengan nensa, atau bisa juga disebut thought photography. Dan si Sadako ini berhasil membuat thought photography yang tidak masuk akal. Dan jika sang dokter ingin kembali mempublikasikan hasil dari eksperimennya terhadap si Sadako, dokter ini justru malah teringat dengan pengalaman dokter tersebut dengan ibunya Sadako terlebih dahulu. Jadi si dokter ini kayak merasa flashback lagi, guys. Flashback dimana dia dulu melakukan praktek eksperimen dengan ibunya Sadako, padahal senyatanya ibunya Sadako ini sudah wafat. Tapi pada saat dia melakukan eksperimen terhadap Sadako, si dokter ini malah ngerasa ya dia ini sedang berhadapan dengan si sosok ibunya si Sadako tersebut, guys. Jadi si dokter ini bermain juga dengan halusinasinya dia, guys. Ternyata mungkin lamanya proses dari eksperimen ini, si Sadako ini, guys, itu teringat dengan almarhum ibunya, yang dimana ibunya tuh melakukan praktek hal yang sama dengan dokter tersebut, dan akhirnya si Sadako ini melarikan diri, guys. Dan selanjutnya itu nggak ada yang tahu persis apa yang terjadi sebenarnya dengan si Sadako, baik dokternya maupun ayah dari si Sadako tersebut. Jadi kayak ngambang gitu nih, guys, antara mungkin eksperimennya juga belum sampai di titik finish, si Sadakonya ini udah kabur. Jadi tuh kayak kentang gitu loh, kayak kena tanggung gitu loh si eksperimen dari si dokternya tersebut. Menurut cerita yang beredar, si Sadako ini
meninggalnya itu diceburkan ke sumur tua dalam kondisi yang masih hidup. Jadi dicemplungin dia guys ke sumur tua. Jadi kayak antara mungkin dia udah ketemu sama dokternya, atau dia kabur melarikan diri terus ketemu sama ayahnya, dan yang pada akhirnya dokternya atau ayahnya itu yang membunuh Sadako dengan cara menyemplungkan dirinya Sadako itu ke dalam sumur tua guys. Dan si Sadako ini tuh pas diceburin maksud gua, dia tuh nggak serta-merta diem aja, dia tuh kayak merangkak-rangkak naik ke atas, mencoba naik ke permukaan guys, dengan bersusah payah, dengan berusaha gitu. Dia merangkak naik ke atas hingga kuku-kuku serta tangannya patah. Akan tetapi dia tidak bisa untuk menggapai apa yang dia mau. Itu benar-benar tersiksa di sumur tua itu guys, nggak ada yang nolongin sama sekali gitu. Kalau di sini ya, kalau misalnya di Indonesia, di Jakarta ada orang kecebur, pasti langsung nelponnya pemadam kebakaran ya. Sadako ini nggak ada yang nolongin sama sekali guys. Dia tuh kayak bersusah payah banget gitu loh, sampai kukunya patah, tangannya patah, untuk menggapai dia biar bisa naik ke atas, terbebas dari ibaratnya maut yang mengancam dia gitu. Tapi ternyata tuh dia tidak berhasil, bahkan dia gagal guys. Sampai pada akhirnya si Sadako ini sudah 7 hari di dalam sumur tua, dan bahkan konon katanya dia itu meninggal dalam keadaan yang sangat amat dengan rasa penuh dendam dan kebencian. Lalu si Sadako ini bersumpah untuk membalaskan dendamnya. Jadi ceritanya seperti itu dulu ya guys. Mungkin nanti gue datang lagi dengan cerita-cerita atau kisah-kisah urban legend yang lebih menarik lagi. Dan kalian ya guys, kalau punya cerita horor jangan disimpan aja, kirim-kirim ke Instagram gue di Maya Marissa itu aja udah, atau WA ke nomor WhatsApp yang ada di bio, nanti gue cantumin. Oke, ngomis kita kali ini kayaknya cukup sampai di sini. Akhir kata gue ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nanti di ngomis minggu depan. Bye bye.